Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pendekatan integral pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD kelas tinggi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Miftahur Rosyad Ar-Rasyid dengan NIM 200110110 dan saya sendiri Sidur Koya dengan NIM 20011100099. Yang akan dibahas pertama yaitu mengenai pengertian pendekatan integral. Apa sih pendekatan integral itu? Jadi, konteks pendekatan integral. Pendekatan integral menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa itu harus merupakan sesuatu yang multidimensional, yang mana itu berarti banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi terbuka. Bantuan-bantuan ilmu lain yang mendukung kelancaran pembelajaran berbahasa itu perlu mendapat tempat sehingga pembelajaran bahasa lebih bermanfaat. Misalnya ilmu jiwa belajar, sains, dan antropologi. Yang kedua, kelebihan dari pendekatan integral. Pembelajaran terpadu itu memiliki kelebihan. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar anak itu lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan yang dipilih itu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, kegiatan belajar bermakna bagi anak sehingga hasilnya dapat bertahan lama. Yang keempat, keterampilan berpikir anak berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar itu bersifat pragmatis sesuai dengan lingkungan anak. Dan keterampilan sosial anak itu berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. B. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan bahasa Indonesia secara baik maupun tertulis. Kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan pendekatan dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Untuk itu, dalam kurikulum pendidikan dasar, pembelajaran bahasa dianjurkan agar dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa yang mencakup aspek mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan sastra Indonesia dapat dipadukan atau dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti IPA dan IPS. Pendekatan integral. Keterpaduan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterpaduan sebagai keterpaduan intra bidang studi dan keterpaduan antar bidang studi. Pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah model pembelajaran kegiatan berbahasa berdasarkan fungsi utama bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat, keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Misalnya, para siswa sedang belajar keterampilan berbicara, maka ketika keterampilan juga yang lainnya harus dilatihkan juga. Tetapi kegiatan tersebut tetap difokuskan untuk meningkatkan kualitas berbicara. Praktik World Language. Weaver pada tahun 1990 menyatakan prinsip dan praktik World Language. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. World Language adalah suatu pandangan yang berakar pada konvergensi antara berbagi disiplin
yang mencakup psikologi kognitif dan teori belajar, psikologi dan sosiolinguistik, antropologi dan filsafat, serta pendidikan. Wollonglich merupakan pandangan tentang anak dan cara mereka belajar. Yang kedua, pandangan Wollonglich didasarkan atas observasi bahwa anak-anak berkembang dan belajar dengan lebih mudah bila mereka aktif mengikuti proses-proses belajar sendiri. Mereka akan lebih mudah menguasai berbagai konsep dan strategi serta konsep yang kompleks dalam menulis dan membaca. Misalnya, bila mereka terlibat dengan secara nyata dalam kegiatan membaca dan menulis teks yang sebenarnya betapapun singkatnya. Untuk memacu membaca dan menulis permulaan, terjemahan, reading and writing, Wollonglich mencoba mencontohkan strategi para orang tua yang dengan berhasil mendorong memperoleh bahasa dan kemampuan baca tulis secara alamiah. Yang keempat, berdasarkan pengetahuan bahwa kemampuan baca tulis paling baik dikembangkan melalui penggunaan secara fungsional, maka pengalaman membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan diarahkan pada kegiatan bahasa nyata. Yang kelima, belajar dipacu melalui interaksi sosial. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.